Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kromatografi. Kelompok kami beranggotakan saya, Herdiana Chandra Kusumawardani, dan teman-teman saya, Felicia Hestiawan, Lim Christopher Evandi, dan Virge Ahmad Fahrezi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan perkembangan dalam kromatografi. Jadi, kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Dalam kromatografi, pemisahan molekul didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berupa molekul pada sebuah larutan. Kromatografi pertama kali dikenalkan oleh Sweat pada tahun 1930 dengan kolom yang berisi kapur atau CaSO4. Selanjutnya pada tahun 1938 sampai 1958 mulai dikenalkan perkembangan pada kromatografi lapis tipis. Lalu selanjutnya pada tahun 1941 sampai 1960 mulai dikenalkan dan dikembangkan kromatografi gas dan kertas. Selanjutnya yang kedua adalah jenis-jenis kromatografi. Pada jenis-jenis kromatografi ini, yang pertama terdapat adalah kromatografi kertas. Kromatografi kertas menggunakan fase diam kertas, yakni kandungan selulosa di dalamnya. Sedangkan untuk fase gerak yang digunakan adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Kertas sebagai fase diam akan dicelupkan ke dalam sampel dan pelarut. Selanjutnya, sampel dan pelarut berdasarkan gaya kapilaritas akan terserap dan bergerak ke atas. Perbandingan jarak relatif antara senyawa sampel dengan jarak pelarut dihitung sebagai nilai RF atau jarak migrasi analit dibagi jarak migrasi Ln. Yang kedua ialah kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis biasanya menggunakan sebuah lempengan tipis yang terbalut gel silika atau alumina. Silika atau alumina tersebut berfungsi sebagai fase diam. Materi lain yang bisa digunakan pada fase diam adalah asalkan mampu mengalami pendarfol dalam sinar ultraviolet. Sementara untuk fase geraknya yang digunakan adalah pelarut atau campuran pelarut yang digunakan pada percobaan tersebut. Selanjutnya adalah kromatografi kolom. Kromatografi kolom dapat memisahkan substansi kimia berdasarkan perbedaan absorpsi dari komponen pada absorben. Pada kromatografi kolom, campuran yang akan dipisahkan diletakkan pada bagian atas kolom penjerat yang berada dalam tabung kaca, tabung logam atau tabung plastik. Kromatografi kolom tabung untuk pengaliran karena gaya tarik gravitasi atau sistem bertekanan rendah biasanya terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan keran jenis tertentu pada bagian bawahnya untuk mengatur aliran pelarut. Perbedaan antara kromatografi kolom dengan kromatografi lapis tipis terdapat pada fase diamnya. Pada kromatografi kolom, fase diamnya diisikan atau dikemas di dalamnya. Sedangkan untuk kromatografi lapis tipis, fase diamnya berupa lapisan yang seragam atau uniform. Selanjutnya ialah kromatografi HPLC. HPLC memiliki banyak keunggulan dibanding kromatografi lainnya. Di antaranya cepat dalam proses analisa, resolusi yang lebih tinggi, sensitivitas detektor yang lebih tinggi, kolom yang dapat digunakan kembali, ideal dan cocok yang bermolekul besar, periodik mudah, dan HPLC boleh dibilang sebagai teknik yang tercanggih dalam metode kromatografi. HPLC juga menggunakan sistem instrumen seperti pada kromatografi gas. Di dalam teknik ini menggunakan tekanan dan kecepatan yang cukup tinggi sehingga mampu menghasilkan resolusi yang lebih baik. Selanjutnya ialah GLC atau gas liquid chromatography. GLC ini salah satu jenis kromatografi gas untuk memisahkan senyawa-senyawa organik yang mudah menguap. Pada kromatografi ini, fase gerak yang digunakan adalah gas atau fase diamnya adalah zat cair. Beberapa instrumen penting dalam GLC adalah sebagai berikut. Yang pertama, gas pembawa, pengontrol aliran, injektor atau tempat untuk menyuntikkan sampel, kolom, detektor, recorder, dan itu. Pada kromatografi ini pelarut yang digunakan harus bersifat mudah menguap. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kerja
Yang pertama adalah thin layer chromatography atau kromatografi lapis tipis. Jadi prinsip kerjanya ada 3, yaitu adsorpsi, desorpsi, dan elusi. Adsorpsi terjadi ketika larutan sampel ditotolkan ke fase diam atau plat KLT menggunakan pipa kapiler. Komponen-komponen dalam sampel akan teradsorpsi di dalam fase diam. Selanjutnya adalah desorpsi, yaitu adalah peristiwa ketika komponen yang teradsorpsi itu di fase diam didesak oleh fase gerak atau eluen. Jadi terjadi persaingan antara eluen dan komponen untuk berikatan dengan fase diam. Yang ketiga adalah elusi, yaitu peristiwa ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. Lalu fase diam yang digunakan pada KLT yaitu silika gel GF254 yang memiliki sifat relatif polar, mengandung silika dengan gipsum sebagai agen pengikat dan indikator fluoresen yang dapat berfluorensi. Pembentukan warna dapat diamati di bawah sinar UV. Silika gel memiliki gus hidroksil yang dapat membentuk ikatan sehingga dapat menyerap dan mengikat sampel di permukaan. Lalu selanjutnya adalah fase gerak. Nah, fase gerak yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis biasanya berupa pelarut organik. Misalnya dalam analisis senyawa campuran dalam klorofil, di mana pelarut organik yang digunakan itu adalah etil asetat dan N-heksana. Yang keduanya memiliki sifat relatif non-polar. Nah, fase gerak ini bersifat non-polar akan menahan senyawa yang polar di fase diam atau di silika gel yang bersifat polar dan akan membawa senyawa yang kurang polar naik ke atas. Eluen dibuat jenuh dengan cara menutup rapat chamber dan mendiamkannya selama beberapa saat agar atmosfer dalam chamber terjenuhkan dengan uap larut, sehingga eluasi kecepatan eluen sama dengan sisi permukaan plat KLT. Selanjutnya dilakukan penotolan sampel, pembanding, dan spike pada plat KLT. Jarak penotolan bercak yaitu 1 cm dari tepi bawah agar tidak ada reaksi langsung antara fase gerak dengan sampel. Setelah itu, eluen akan merambat pada plat KLT dan jarak perambatan eluen itu disebut jarak eluen. Sedangkan spektrum warna yang muncul itu dapat diukur, atau bisa kita sebut yaitu jarak analit. Lalu kita dapat menghitung faktor retardasi dengan rumus RF sama dengan jarak analit bagi jarak eluen. Dan nilai RF yang kecil itu menunjukkan daya pisah Z yang dielusi adalah minimum, sedangkan nilai RF yang besar menunjukkan daya pisah Z yang dielusi adalah maksimum. Dan nilai RF yang optimal itu berada pada rentang nilai 0,2 sampai 0,8. Dan beberapa ketentuan dari KLT yaitu jarak tepi bawah yang terlalu kecil atau jumlah fase gerak itu cukup banyak akan membuat bercak penotolan itu bersentuhan langsung dengan fase gerak, sehingga ada sebagian molekul sampel yang akan terlarut dalam fase gerak. Hal ini menyebabkan data yang didapat itu tidak valid. Lalu penotolan itu juga tidak boleh terlalu besar karena dapat menurunkan resolusi. Selanjutnya, penotolan yang tidak tepat itu dapat menyebabkan bercak menyebar dan menghasilkan noda yang terpisah satu sama lain, sehingga dapat mengganggu hasil analisis. Dan tujuan dari KLT sendiri adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam campuran secara kualitatif, yaitu dalam membandingkan RF baku pembanding dengan RF sampel. Lalu yang selanjutnya adalah prinsip kerja dari HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Jadi aplikasi penggunaan HPLC itu mengacu pada fase normal dan fase terbalik. Seperti yang dapat kita lihat, ada fase normal dan fase terbalik. Nah, pada fase normal, yang menjadi fase diamnya itu adalah polar, dan yang menjadi fase geraknya adalah non-polar. Sedangkan pada fase terbalik, fase diamnya adalah non-polar, dan fase geraknya adalah polar. Jadi prinsip kerja dari HPLC ini adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen. Sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Pada slide selanjutnya, kita dapat melihat gambar dari bagian-bagian HPLC, di mana terdapat solvent organizer, pompa, autosample, kalung, UV detektor, dan masih banyak lagi. Jadi zat pelarut atau yang dikenali sebagai solvent itu akan disimpan pada solvent organizer dan terhubung dengan inlet maupun outlet dari modul lainnya. Begitu pula dengan sampel yang terhubung dengan autosampler. Jadi modul pump akan memberikan tekanan yang besar, berkisar antara 6000 sampai 9000 psi
untuk mendistribusikan solvent maupun sampel dengan tekanan yang tinggi ke modul-modul lainnya. Selama proses recording baseline, sampel belum dimasukkan dalam solvent. Namun ketika baseline dirasa sudah stabil, maka autosampler mulai menjalankan algoritma injeksi sampel. Lalu ada column oven yang akan mengondisikan suhu supaya temperatur solvent maupun sampel berada pada range yang sesuai. Di lain modul, detektor UF-Vis melakukan recording ketika baseline maupun ketika sampel sudah injeksikan dan melewati kolom. Berbagai pengaturan maupun setting pada instrumen HPLC ini biasanya dikendalikan oleh software. Jadi output dari hasil pemeriksaan ditangkap oleh detektor yang akan ditampilkan dalam bentuk grafik yang akan ditampilkan pada komputer software. Selanjutnya, pada poin keempat, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi kromatografi, terutama terhadap bidang pangan. Yang pertama, ada analisis kandungan rodamin B pada saus tomat. Kita tahu bahwa rodamin B merupakan sebuah zat sintetik yang digunakan sebagai warna tekstil dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam tubuh manusia karena dapat memberikan efek samping yang cukup vital. Nah, di sini kita tahu bahwa jenis yang digunakan pada analisis ini adalah kromatografi lapis tipis, yang dimana kromatografi lapis tipis memiliki dua fase, yaitu fase gerak atau LWN dan juga fase diam. Fase gerak atau LWN yang digunakan di sini ada N-butanol, etil asetat, dan juga amonia dengan perbandingan 10:4:5. Kemudian fase diam yang digunakan di sini adalah silika gel dalam plat KLT dengan plat tipis media aluminium. Nah, di sini untuk pengukuran atau analisis kuantitatif terhadap kandungan rodamin B yang terkandung, kita gunakan perhitungan atau faktor retardasi dengan rumus jarak migrasi analit berbanding jarak migrasi LWN. Kemudian selanjutnya ada penentuan kadar kolesterol. Di sini kita tahu bahwa kolesterol yang berlebih dalam tubuh dapat memberikan sebuah efek, yaitu darah yang kental dalam tubuh sehingga banyak fungsi-fungsi tubuh yang akhirnya tidak menjadi fungsional kembali. Nah, di sini untuk jenis kromatografi yang digunakan adalah kromatografi gas. Metode kromatografi gas diketahui bahwa sangat efektif dalam menentukan kadar kolesterol dengan metode 1. Ekstraksi lipida total, kemudian menguapkan pelarut yang digunakan, saponifikasi alkalis dari lipida, ekstraksi senyawa tak tersaponifikasi dengan pelarut organik, kemudian menguapkan pelarut yang dipakai, derivatisasi senyawa tak tersaponifikasi dianalisis dengan kromatografi jenis gas, kemudian validasi metode analisis dengan perhitungan yang dimana nantinya akan diketahui secara kuantitatif penentuan kadar kolesterol tersebut. Sekian presentasi dari kami tentang kromatografi. Terima kasih.